Di depan saya ini ada senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal tabungnya 500 cc terbaru. Ini serinya yang RWJ. Sebenarnya untuk senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal tabungnya 500 cc serinya RWJ ini sudah pernah dirilis tahun 2024 pertengahan kalau nggak awal. Cuman versi yang pertama itu ready yang popornya standar non lipat. Ini di tahun 2025 per hari ini ada seri RWJ popornya lipat dengan perbedaan konstruksi yang cukup mencolok. Mulai dari chambernya, terus mulai dari rel bagian atas, konstruksi bagian dalam dan sebagainya, hingga popornya itu ada banyak sekali perbedaan. Nah, akan saya jelaskan lebih detail dan lebih rinci mengenai senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal tabungnya 500 cc serinya RWJ ini yang popor lipat. Simak aja videonya sampai akhir. Sudah siap ya? Coba langsung saja yuk kita bahas mulai spek detail, harga dan sebagainya, dan pastinya simak videonya sampai akhir. Seperti biasa, yang pertama saya bahas dulu mengenai harganya ya. Senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal tabungnya 500 cc serinya RWJ yang popor lipat ini harganya promo Rp3.300.000. Di harga Rp3.300.000 ini hanya senapan angin saja ya, belum termasuk dengan ongkos kirim dan belum termasuk dengan atribut paket full set seperti pompa, teleskop, bipod dan sebagainya, itu belum termasuk. Tapi jika teman-teman nanti pengen belanja lebih hemat, ada potongan harga juga. Semuanya bisa teman-teman order langsung di Nasional Official. Dari pompa, teleskop semuanya ada di kami. Nanti silakan bisa konsul dulu, video call, lihat langsung unitnya, sambil ngobrol-ngobrol santai mengenai senapan angin ini siap dilayani. Di jam kerja, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu libur. Oke ya, jelas ya. Dari harga sudah, lanjut. Saya bahas dulu mengenai larasnya. Senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal tabungnya 500 cc serinya RWJ ini dibekali dengan panjang larasnya itu 60 cm dari ujung belakang ini, ujung sini belakang paling belakang sampai ujung depan. Itu untuk panjangnya kalau diukur menggunakan meteran 60 cm kurang lebihnya. Dan dia menggunakan model serombong dilapis luar seperti yang ada di video. Lapisan serombongnya ini menggunakan lingkar diameter atau OD-nya sekitar 20-21 mili. Dan untuk larasnya sendiri bagian dalam menggunakan OD sebesar 13 mili. Kalibernya standar 4,5 mili, ini dari bahan larasnya itu baja standar pabrikan. Yang dimana memiliki 12 alur di dalamnya. Jadi ulirnya itu di dalam pakai 12. Akurasi maksimal sampai 85 meter. Dan wajib harus pakai teleskop. Seperti biasa ya, karena rata-rata bawaan dari senapan angin PCP Predator Taktikal itu kan tidak dibekali dengan visir manual. Jadi harus pakai teleskop. Oke ya, jelas ya. Lalu sudah, lanjut. Nah, untuk tabungnya sama. Versi yang popor lipat sebelumnya, RWJ, ya benar ya, RWJ popor lipat dan RWJ yang popor non lipat standar. Tabungnya sama. Tabungnya ini Bocap 500 cc, bahannya dari bahan dual Taiwan. Ini untuk produknya dari Venom. Ya, ciri khasnya dari RWJ dari dulu pakai Venom. Terus untuk kapasitas tekanan angin maksimal pengisian 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Oke. Sekali isi angin maksimal yang settingan bawaan dari pabrikannya bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot. Bisa lebih, tergantung settingan powernya. Nah, karena senapan angin ini ada settingan power di bagian dalam. Nanti akan saya jelaskan aja di belakang ya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian manometer. Nah, manometernya ini sama. Untuk manometer, dia posisinya ada di sebelah kiri, sekat tabung. Nah, di sini, jika pengen cek tekanan anginnya, pastikan ya di manometer ini. Terus, ini pengisian angin saya ulangi lagi ya, karena di sini menunjukkan angka sampai 4000 PSI. Standar seperti yang sudah saya informasikan tadi, senapan angin ini maksimal hanya 2500 PSI saja, tidak boleh lebih. Di baliknya, masih di area sekat tabung, ini ada kupler pengisian angin, jadi pengisian anginnya lewat sini. Nah, ini menggunakan mini kupler atau kupler jantan setengah TSM, pakai pompa apapun bisa, selama khusus untuk senapan angin PCP ya. Pompa elektrik portable, pompa manual 3 stick sampai 4 stick bisa.
Oke, terus lanjut lagi. Nah, kemudian chamber. Untuk chamber ini juga ada sedikit perbedaan dari motif grafir dan konstruksi bagian dalamnya. Tapi memiliki fungsi dan tujuan, kualitasnya sama persis dibandingkan dengan yang versi rilisan pertama. Chambernya ini modelnya monoled, rangkaian jadi satu ya. Terus untuk pengerjaannya sudah menggunakan mesin full CNC luar dalam. Bahan chambernya dari Dural Special Grade A. Sedemikian rupa ya bentuknya. Nah, ini untuk yang tampilan sebelah kiri. Nah, ini tampilan sebelah kanan. Oke, bisa dilihat. Terus ini bagus. Chambernya tidak setebal dengan senapan angin PCP bocah-bocah pada umumnya, tapi memiliki tingkat yang presisinya itu luar biasa, jos. Nah, karena pengerjaan menggunakan mesin CNC ya, bagus. Terus lanjut kemudian di bagian pelatuk. Nah, untuk bagian pelatuknya ini menggunakan pelatuk model standar modern ya. Nah, sudah ada safety atau pengaman picu. Nah, safety pengaman picunya dia menggunakan sistem tekan seperti ini ya, kayak apa ya? Kayak panel. Jadi panelnya sendiri. Ini tinggal ditekan aja maju ke depan untuk mengunci. Kalau siap nembak ditekan ke belakang seperti ini. Oke, lebih praktis, fleksibel dan efisien. Terus lanjut lagi, kemudian di cancel kokang, settingan power dan kokang. Nah, kokangnya dia seperti biasa standar bawaan dari rata-rata ya, senapan angin PCP bocap menggunakan set lever atau kokang samping seperti ini. Oke, satu tarikan ya, satu track. Terus ini di bagian sebelah kiri itu ada cancel kokang. Ya, cancel kokangnya ini bisa di posisi kiri, bisa juga di posisi kanan. Tapi saran saya di posisi kiri aja ya, soalnya popornya ini melipatnya ke kanan, sehingga nanti kalau dia terpasang ya ini cancel kokangnya terpasang di sebelah kanan, itu nanti popor lipatnya saat dilipat akan terganggu sehingga kurang maksimal. Saran saya di kiri aja, tapi kalau kurang nyaman di kiri dioper ke kanan juga bisa, nggak masalah, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Dan satu lagi informasi yang menarik dibandingkan dengan senapan angin PCP lipat ya, bocap lipat pada umumnya. Untuk yang seri RWJ ini sudah ada settingan powernya, tapi di dalam. Ini ya, kalau mau setting power dibuka dulu. Kemudian di bagian dratnya ini, nah ini, dia bisa pakai obeng ya, sampai nanti dratnya mau masuk ke dalam. Cuman, walaupun dia ini ada settingan powernya, tidak seleluasa settingan power drat di luar bawaannya senapan angin bocap yang popornya non lipat. Jadi maksudnya seperti ini. Ini walaupun ada settingan power di bagian dalam, tapi itu kalau digunakan atau mau disetting itu terbatas, tidak seleluasa yang non lipat. Karena untuk dratnya dia juga nggak panjang, bisa berubah powernya, cuman nggak sebesar senapan angin PCP bocap yang non lipat. Ya, nanti kalau dirasa powernya kurang kenceng atau mungkin terlalu kenceng dan sebagainya, bisa dilepas aja alternatifnya, bisa dilepas per hammernya, diganti per yang ukurannya sesuai dan sesuai keinginan. Semakin keras pernya, semakin kenceng powernya. Semakin lembek pernya, powernya semakin lemah. Oke, jelas ya. Nih, jadi sudah ada settingan powernya bagian belakang. Kalau pengen dirubah tinggal diputar aja. Oke ya, jelas ya. Dari ini semuanya sudah, lanjut. Saya hampir lupa. Di rel bagian atas. Nah, rel bagian atasnya ini dia menggunakan ukuran 11 mili ya. Nanti kalau pasang teleskop pastikan untuk mountingnya pakai ukuran 11 mili. Dan ini bisa dilepas pasang, portable ya. Jadi nggak paten, ini ada bautnya di sini. Bautnya 1 dan 2. Kalau mau pasang teleskop langsung ke chambernya bisa. Atau mungkin langsung dipasang di sini bagian atas, tambahan adapter seperti ini juga bisa. Tergantung kebutuhan, tergantung selera. Berikutnya pengisian mimis. Nah, untuk pengisian mimis bawaan standarnya pakai 2 sistem ya, seperti biasa, pakai singgasu dan magazin. Magazin bawaannya pakai 14 round standarnya ya. Itu bisa, seperti yang kemarin sempat saya review di video saya sebelumnya yang khusus membahas senapan angin seri RWJ ini. Rilisan pertama tahun 2024 itu juga sama, magazinnya sama persis, singlesnya juga sama persis, tidak ada perbedaan. Oke, lanjut ya.
Dari sistem pengisian mimis sudah, lanjut ke bagian popor. Nah, untuk popornya, karena dia menggunakan sistem popor lipat, konstruksinya beda ya dengan senapan angin PCP Bocap yang standar walaupun satu seri RWJ. Popornya ini ada gagangnya satu set ya bagian belakang, terus ada dikunci menggunakan baut tambahan di bagian belakangnya ini. Jadi ini ada rumahannya 1, 2 ya di sini. Terus kemudian yang belakang ini menyusul. Jadi rangkaiannya terpisah menjadi 2 bagian di sini. Oke ya. Terus popornya ini bisa dilipat dan bisa dimaju mundurkan. Jadi kalau mau lipat seperti ini contohnya. Oke. Terus kalau mau maju mundurkan tinggal tekan aja seperti ini, ditarik ke belakang. Oh ini agak keras, sebentar yang ini aja. Saya masukkan dulu. Nah, soalnya ini apa namanya? Pernya keras banget. Cukup kuat, cukup presisi. Nah, ini kalau modelnya ya, kalau mau maju mundurkan, ini sudah agak mundur. Ini kalau mau maju kan tinggal tekan aja seperti ini, pernya ini. Oke, sesuaikan aja, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Yang terpenting dan yang jelas, kalau pakai popor lipat itu lebih memangkas tempat ya, kalau dimasukkan ke dalam box ataupun dalam tas, atau digunakan saat outdoor hunting, pindah lokasi, itu kalau dilipat kan lebih ringkes ya, jadi nggak makan banyak space. Terus kemudian lanjut di panjang keseluruhan dan bobotnya. Panjang keseluruhan tanpa atribut kelengkapan aksesoris ya, yaitu panjangnya sekitar 100 sampai 105 cm. Untuk bobotnya, beratnya tanpa aksesoris sekitar 3 sampai 4 kiloan. Ya nanti kalau teman-teman mau nambah teleskop, mau tambah peredam bipod, pasti untuk panjangnya beda dan bobotnya juga semakin berat. Tinggal sesuaikan aja kebutuhannya untuk apa. Oke ya, jelas ya. Nah, dari penjelasan tadi sudah saya jelaskan sedetail mungkin ya. Kesimpulannya adalah senapan angin ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan rilisan pertama senapan angin PCP Bocap serinya RWJ. Dan bedanya ini yang popor lipat, konstruksinya ada perbedaan. Terus memiliki power yang cukup besar, akurasi juga akurat bisa sampai jarak jauh, sudah support dengan kelengkapan-kelengkapan seperti teleskop, bipod, laser center peredam pada umumnya yang dijual di pasaran. Dan pastinya bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Cocok direkomendasikan untuk senapan angin ini yang sudah pernah pakai. Untuk yang pemula, saran saya jangan dulu karena ini konstruksinya ada banyak sekali untuk settingannya. Tapi jika teman-teman pemula pengen nyoba, pengen langsung order senapan angin ini bisa. Tenang saja. Nanti jika ada kendala atau kesulitan jangan dibongkar sendiri, jangan dipaksa ya. Nanti silakan bisa langsung konsultasi dengan timnya kami. Nanti bisa kami bantu untuk membuatkan video tutorial lengkap bagaimana panduan menggunakan merawat senapan angin ini yang baik dan benar. Supaya tidak terjadi kendala yang fatal. Oke? Itu aja ya. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.